Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil masyriqaini wa rabbil maghribain. Wa rabbil arshil karimil qawiyil matin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahu lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil alaina abba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin al aminin. Amin ya rabbal alamin. Akhwatul iman jamaah Masjid Al-Jabar yang senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Sembah bakti, sanjungan dan puji kita haturkan kehadirat Ilahi nan maha tinggi. Rasa syukur kita persembahkan kehadiran Allah yang maha ghafur, Maha Syakur dan Maha Sabur atas segala nikmat, kurnia dan anugerah yang senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua, sehingga di pagi yang sejuk, di pagi yang indah ini, di hari yang terindah dari hari-hari yang kita lalui, kita senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terayomi oleh iman, Islam dan ihsan kita. Mudah-mudahan ini adalah sebagai modal dasar dalam kita menata, meniti dan mengarahkan derap langkah kehidupan kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya dan kita semuanya, termasuk di dalam rengkuhan umat yang mendapatkan syafaat baik di dunia dan terlebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Sehari berlalu, yaitu hari Kamis 17 Agustus 2023, bangsa Indonesia mengingat kembali sebuah perjalanan sejarah kehidupan umat Islam dan kaum muslimin serta bangsa Indonesia, yaitu berupa hadiah yang sangat-sangat berharga, berupa anugerah yang tiada tara bandingnya, yaitu kemerdekaan yang kemudian diabadikan di dalam masjid kita yang agung di Jakarta dengan Masjid Al-Istiqlal. Istiqlal adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat dibanggakan, bahkan dikeramatkan oleh bangsa dan warga bangsa yang lain, bahkan bukan hanya di Indonesia saja,
Tapi bangsa-bangsa lain mengapresiasi, mengikuti satu rangkaian prosesi di dalam memperingati 17 Agustus. 78 tahun yang lalu, Allah memberikan satu kenikmatan, kelezatan hidup sebagai bangsa dan juga umat Islam. Karena itulah hakikat kehidupan kita berada di dalam kemerdekaan dan kebebasan untuk memilih, untuk memilah, untuk mencari kebenaran, untuk menghargai hakikat kehidupan sebagai manusia. Ada sebuah cerita pada saat Khalifah Umar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin di Madinah. Datanglah ada seorang budak beragama Kristen Koptik, dan beliau bukan hanya sebagai kepala negara untuk umat Islam saja, akan tetapi adalah untuk semua umat yang ada di kawasan itu. Jadi yang namanya pluralisme, pluralitas, keanekaragaman itu sudah terjadi di kala bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Apalagi di zaman Khalifah Umar, semua mendapatkan satu perlindungan. Kalau boleh kita coba bandingkan bangsa kita yang beraneka ragam, suku bangsa, bahasa, warna kulit, tradisi dan sebagainya. Mungkin kita bisa bandingkan dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah, dan juga terlebih lagi pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Peristiwa ini terjadi pada saat anak dari budak yang beragama Nasrani Koptik ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari anak seorang gubernur Mesir, waktu itu adalah Amr bin As. Peristiwa ini terjadi pada saat terjadi perlombaan balap kuda. Kemudian sang budak ini ternyata menang karena ketangkasannya, karena kelihayannya, karena keterampilannya, dan mengalahkan putra dari sang gubernur Mesir pada waktu itu, yaitu Amr bin As. Maka ketika mendapatkan perlakuan yang sedemikian itu dan bahkan dihinakan oleh putra seorang gubernur itu, dia katakan, aku adalah putra dari orang yang terhormatnya, sambil menakut-nakuti. Hal inilah yang kemudian disampaikan kepada khalifah. Diceritakan peristiwanya, kemudian hakikatnya adalah bahwa si anak budak ini tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan atas nama anak pembesar. Kemudian dipanggillah oleh khalifah, baik itu putra dari Amr bin As, kemudian termasuk Amr bin As, dan budak ini dipanggil, ceritakan apa yang terjadi. Dan kemudian sambil memperingatkan kepada putra dari gubernur ini, Umar bin Khattab menyuruh kepada budak ini untuk melecut sebagai ganti dari pelecehan perlakuan yang dilakukan oleh putra sang gubernur itu tadi. Dan disitulah keadilan ditegakkan, tidak pandang bulu, tidak pandang pangkat, tidak pandang anak siapa dia. Keadilan ditegakkan dan kemerdekaan, kebebasan dijamin. Nah, inilah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dan bahkan beliau katakan, mata istaqbattum an-nasa waqad waladatsum ummahatuhum akhrara. Hai Jang, ya, kalau bahasa kita, sejak kapan Anda memperbudak, meskipun dia budak ya, yang dihadapi ada budak dan ada putra gubernur, tapi yang dikata-katain ini adalah putra sang gubernur tadi yang legek dalam bahasa orang. Sejak kapan Anda memperbudak manusia? Padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka itu dalam keadaan yang merdeka, yang bebas, tidak ada ikatan.
akhraran, dalam keadaan yang bebas dan merdeka. Itulah sebagai tonggak sejarah keadilan yang ditegakkan oleh Umar bin Khattab. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah kita balik ke beberapa abad sebelumnya, yaitu yang menimpa pada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Beliau dipaksa, beliau diajak untuk menyembah sesembahan para leluhurnya, ayah, moyang, dan juga sebelum-sebelumnya yang diikuti dan dilaksanakan, ditradisikan oleh bapak, kakek, dan leluhur mereka, yaitu menyembah berhala. Dipaksa untuk mengikuti jejak mereka. Dan bahkan pada saat Ibrahim alaihissalam memusnahkan berhala-berhala mereka, kemudian hukumannya adalah dicampakkan ke dalam bara api yang sedang panas-panasnya. Dan Allah berikan satu mukjizat. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kau, sejuklah kau, dan jangan sentuh kulit Ibrahim. Dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim Khalilullah. Dan bahkan ketika beliau sendiri berhadapan dengan ayahanda tercinta yang memelihara dan membesarkannya, beserta kaumnya yang diajak mengembara untuk mencari Tuhan dalam perjalanan spiritualnya. Ketika ada bintang gemintang di langit tinggi menjulang, diajak kaumnya, inilah Tuhan kita. Tapi ternyata bintang gemintang tenggelam. Aku tidak senang kepada Tuhan yang tenggelam. Pada malam tiba ada purnama rembulan yang menampakkan wajahnya yang cantik dan jelita. Indah menawan siapapun yang memandang. Dia adalah Ratu Malam. Diajaknya kaumnya untuk mencari Tuhan dengan melihat sang bulan purnama. Ini Tuhan kita, ini cantik, ini jelita, ini elok dan menawan. Tapi ternyata sang purnama pun tidak bertahan. Ketika matahari datang di pagi hari nan berseri, yang memberikan kehidupan pada setiap insani, ternyata sang Ratu Malam pun tenggelam, tak ada beritanya lagi. Maka Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada Tuhan yang tidak abadi. Dan ketika matahari sang Raja Siang datang, dengan gagah dan berkasa memberikan tawaran kehidupan kepada umat manusia, memberikan terang kepada semesta. Kemudian Ibrahim berkata, hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhan kita, ini besar dan lebih memberikan manfaat. Tapi sang matahari tidak juga bertahan lama. Dan ketika senja tiba di balik Lembayung Sutra, maka dia menyelinap di balik gunung kemunung dan lenyap seketika, tak terlihat lagi. Maka saat itulah Ibrahim merdeka. Inni bari'um mimma tusyrikun. Aku merdeka, terbebaskan dari apa yang kalian musyrikan. Inilah kemerdekaan yang hakiki, yaitu kemerdekaan di dalam memilih Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini adalah satu liberasi, adalah satu pembebasan diri dari tidak menyembah kepada sesama makhluk, apalagi makhluk itu dibuat oleh sesama makhluk. Aku terbebas semuanya dari apa yang kalian musyrikkan, dari yang kalian sembah, dari yang kalian ibadahi. Aku hanya hadapkan diriku, wajahku kepada zat yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Di bawah langit yang tinggi menjulang, di atas hamparan bumi yang terbentang, dan bahkan yang terpendam di dalam petala bumi yang paling dalam. Semua diciptakan oleh Sang Ilahi, dan aku hanya berserah diri kepadanya.
Dan aku tidak ikut pada kalian yang memusyrikan Tuhanku yang menciptakan alam semesta. Inilah satu pembebasan yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian pembebasan yang ketiga adalah terjadi pada saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang waktu itu adalah Bani Israel. Dijajah oleh siapa? Oleh Fir'aun, Haman, Qarun dan sebagainya. Beserta bala tentaranya. Dihinakan, dikejar-kejar, bahkan akan dibunuh mereka. Tapi kemudian Allah memberikan satu pertolongan. Oleh karena yang namanya Fir'aun dan teman-temannya, mereka itu adalah membunuh para laki-laki dan membiarkan wanita untuk tetap bertahan. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan itu adalah ujian yang dilalui untuk mempertahankan kemerdekaan di dalam berakidah, kemerdekaan di dalam bertuhan, kemerdekaan di dalam memilih siapakah yang patut layak untuk diibadahi. Kemudian peristiwa juga terjadi, yaitu pada diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah terkungkung oleh tradisi-tradisi kepada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Ula yang disembah oleh kaumnya. Akan tetapi Rasulullah steril dari semua itu. Dan bahkan Makkah dibebaskan dari segala berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Kemudian Madinah meskipun beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, dialek, agama dan bahkan adat istiadat dipersatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kemerdekaan itu dirasakan oleh seluruh umat. Oleh karena Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kata Allah, tidaklah aku utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dengan demikian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya kemerdekaan, kebebasan itu secara fitri diberikan oleh Allah kepada manusia dan ditegakkan oleh ajaran terakhir Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diadopsi oleh bangsa Indonesia. Kalau kita mentelaah Piagam Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakalnya lahirnya Pancasila, itu diadopsi dari Madinah, yaitu yang kita sebutkan dengan Kitab Muhammadin yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah, yang mengakui segala perbedaan, yang mengakui segala kepercayaan, yang tidak memandang bulu dan ras, semuanya mendapatkan perlindungan dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang dicoba anut oleh bangsa Indonesia dan mudah-mudahan terwujud. Karena itulah maka di dalam kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setidaknya ada 4. Yang pertama adalah liberasi di dalam akidah Islamiyah atau at-tahrir fil aqidah al-islamiyah, membebaskan umat ini dari keyakinan yang sesat karena ada disorientasi di dalam keyakinan, ada disorientasi di dalam sosial, ada disorientasi di dalam ekonomi. Kemudian diawali oleh Rasulullah dengan membebaskan keyakinan kaum muslimin menjadi satu keyakinan yang ada di kalangan bangsa Arab di Jazirah Arab. Itu pembebasan yang pertama. Kemudian Rasulullah juga melakukan satu pembebasan yang kedua, yaitu tahriru hayatil mujtama wal iqtisad. Beliau membebaskan strata sosial, tidak ada lagi perbedaan kecuali ketakwaan kepada Allah. Tidak ada monopoli di bidang ekonomi sehingga semuanya mendapatkan hak yang seimbang dengan zakat, dengan jizyah, ya.
Mereka yang paling miskin mendapatkan perlakuan yang adil. Mereka yang tertindas mendapatkan satu penghargaan. Dan inilah mestinya yang dicontoh oleh bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah liberasi di bidang kultural dan peradaban. Rasulullah membebaskan tradisi-tradisi jahiliyah. Membebaskan satu peradaban-peradaban yang dibangun kala itu dengan peradaban yang berlandaskan kepada akidah, yang berlandaskan kepada kebenaran, yang berlandaskan kepada etika dan moral, yang berlandaskan kepada pengabdian kepada Sang Pencipta. Jadi semua peradaban, kebudayaan, dan juga ilmu pengetahuan harus mengabdi kepada Sang Pencipta. Nah, itulah satu gambaran betapa baginda Rasul Muhammad SAW melakukan revolusi kemanusiaan. Sehingga perbudakan dihapuskan dengan cara apa? Tidak ada satu syariat pun yang dilanggar kecuali denda, dan kafarat yang pertama adalah membebaskan budak, membebaskan hamba sahaya. Nah, ini adalah satu bentuk syariat yang benar-benar mengkikis habis terhadap adanya praktek-praktek perbudakan. Bukan melegalisir, akan tetapi mengakui adanya dan kemudian diupayakan dengan syariat agar supaya manusia sama, sederajat, sama rata, sama rasa, mendapatkan keadilan yang serupa. Akhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita katanya akan berpesta demokrasi. Ya, nggak tahu yang berpesta siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu ikut merasakan pestanya enggak? Insya Allah. Ini seperti pilkada dengan pilkab katanya. Apa itu? Kalau pilkab lupa minum jadi orok. Kalau pilkada begitu jadi lupa dengan pemilihnya. Nah, ini hanya herenya, jangan serius ya. Kita sekali-kali nggak perlu serius banget lah gitu. Atau nasibnya adalah seperti apa? Seperti ayat kursi. Begitu mau mencari dukungan, sosialisasi, ayatnya dibaca 1000 kali, ada yang 10.000 kali. Begitu kursinya dapat, ayatnya tertinggal, lupa sama ayatnya. Jangan sampai terjadi itu. Dan ingat bahwa kadang-kadang saya ingat dengan pesan dari Mahbub Junaidi almarhum. Beliau katakan kita berdemokrasi. Tapi ingat, kadang-kadang demokrasi itu membunuh dan menghancurkan demokrasi yang dilakukan oleh orang-orang demokrat, bukan partai ya, yang dia merasa sebagai kampiun demokrasi dengan cara-cara yang demokratis. Nah ini nih. Makanya biasanya mohon maaf ya, saya tidak kampanye tapi memberikan satu gerakan moral untuk membersihkan nilai-nilai musyawarah yang demokratis ini. Karena apa? Jadi bukan kewajiban Ustadz untuk melakukan publisitas, bukan. Elektabilitas, bukan. Popularitas, bukan. Elektabilitas juga bukan. Yang harus kita berikan adalah sebuah demokrasi, sebuah pesta rakyat yang didasari dengan etikabilitas, punya etika. Moralitas, punya moral. Integritas, punya kepribadian. Kapasitas, punya kemampuan. Dan juga personalitas serta kepribadian yang benar-benar utuh, menyeluruh, yang kita figurkan sebagai sang pemimpin. Bukan hanya pemimpi, akan tetapi adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Adalah yang benar-benar memberikan satu tanggung jawab yang jelas. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Nah, berikanlah ya Allah kami seorang pemimpin yang memberikan perlindungan
Dan bukannya seorang, banyak orang ya, pemimpin yang benar-benar memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, memberikan kedamaian, memberikan keadilan. Jangan gara-gara kalah pindah kepada yang menang. Nah itu tradisi kita itu ya. Kepribadiannya pindah, gampang sekali, segampang ganti baju. Jadi kadang saya juga berpikir, ini konon di zaman awal kemerdekaan, para politisi kita ini adalah kaum idealis. Perkembangan berikutnya, ideanya hilang, tinggal alisnya doang. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah ini sekali lagi, itulah pesan moral. Bukan berkampanye, sama sekali tidak ya. Meskipun saya adalah termasuk anggota dewan, tapi Dewan Keluarga Masjid An-Nur ya. Akhwatal iman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai siraman pagi ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan suatu kesuburan bagi tanaman yang tumbuh dan berkembang, yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia, yang kemudian menebarkan harum wangi bunganya, supaya kupu-kupu bisa menari, burung-burung bisa menyanyi, dan matahari tetap berseri. Dan ketika siang benderang kita mendapatkan satu sinar yang jelas-jelas memberikan cahaya kebenaran, agar supaya kita bangsa Indonesia dan umat Islam mendapatkan satu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita perjuangkan. Dan itu harus kita lakukan dengan segala macam pengorbanan untuk mencari yaitu kebenaran, keadilan, kebijakan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya kira ini sebagai satu penggugah pagi ini, mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.